Sedangkan qadar itu adalah bagian-bagian kecil dari perincian-perincian hukum tersebut, itu rincinya gitu. Itu adalah qadar. Jadi hakikatnya qada dan qadar ini merupakan dua masalah yang saling berkaitan. Tidak bisa dilepaskan antara qada dan qadar ini. Tidak mungkin dipisahkan karena satu dengan yang lainnya merupakan satu pondasi dari bangunan yang lainnya. Dalil-dalilnya insya Allah sudah banyak kita pelajari ya. Beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang mana iman seseorang tidaklah sempurna dan sah kecuali beriman kepadanya. Ibnu Abbas mengatakan, qadar ini adalah aturan tauhid. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada qadar, maka tauhidnya sempurna. Dan barang siapa mentauhidkan Allah dan mendustakan qadar, maka dustanya merusakkan tauhidnya. Jadi beriman kepada takdir ini merupakan salah satu dari rukun iman kita. Apa dalilnya gitu ya? Di antaranya di surah Al-Hadid tadi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabru'aha. Tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi dan pada diri kamu ini kecuali sudah tertulis sebelum Allah ciptakan kamu sendiri. Kemudian yang lainnya ada dalam surah Al-Qamar gitu ya. Surah Al-Qamar ayat 49 bahwasanya di itu Allah sebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya, dengan takdirnya, qadarnya, sudah ada batasnya di situ. Yang lainnya ada dalam surah Al-Anfal. Belum bisa ya, slide-nya belum. Nah, ini Al-Anfal ayat ke-42. Terus sedikit. Ya. Masih terus. Lagi di bawahnya. Belum. Ke atas lagi, ke atas. Ya, di situ. Dalam surah Al-Anfal, di situ ayat 42. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh gitu ya. Warraqbu asfala minkum. Sedangkan kafilah itu berada di bawah kamu. Wallau tawa'adtum lah talaftum fil mi'ad. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pasti kamu tidak sependapat dengan menentukan hari pertemuan itu. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Walakin gitu kan. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu kana maf'ula. Agar mereka orang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata. Nah, di situ jelas ya dalil-dalil tentang qada dan qadar ini. Yang selanjutnya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis Jibril, gitu ya. Kita ingat hadis ini saya tidak kutip hadis secara utuh karena hadis yang cukup panjang. Ketika Rasulullah kedatangan malaikat Jibril dengan kondisi seperti orang yang perjalanan jauh, kemudian bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, begitu kan? Itu Rasulullah bisa menjawab bahwa Islam itu antas hada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau Islam itu yang syahadat yang 5. Nah, kemudian ketika ditanya tentang iman, apa iman itu? Kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kamu juga beriman kepada qadar baik maupun buruk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang lainnya disebutkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah kolam, pena. Faqala lahu, kemudian Allah berfirman kepada kolam ini, kepada pena ini, uktub, menulislah.
Fakataba ma kana wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Apa yang dilakukan oleh si pena ini tadi, si kolam ini tadi? Si kolam ini tadi menulis apa yang terjadi yang ada sampai hari kiamat. Makanya tadi disebutkan bahwa kita, takdir manusia itu ya, sudah Allah tetapkan, sudah Allah putuskan. Kodok sudah ada sejak sebelum kita diciptakan. Sebelum kita diciptakan. Ini, ketika awal pena itu diciptakan, disuruh menulis sampai akhir. Berarti perjalanan kita sampai akhir semuanya sudah tertulis. Ini. Yang selanjutnya, dilanjutkan di hadis yang lain. Sekiranya Allah menyiksa penduduk langit dan bumi, maka sungguh Allah melakukannya tanpa mendolimi mereka. Sekiranya Allah mengasihi mereka, maka rahmatnya lebih baik daripada amal mereka. Dan sekiranya kamu memiliki emas seperti gunung Uhud atau semisalnya, kemudian kamu infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya sehingga kamu beriman kepada qadar dan kamu mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan itu menimpamu tidak akan meleset darimu. Dan apa yang ditakdirkan bukan bagian dari kamu tidak akan mengenaimu. Jelas di sini gitu kan. Sesuatu yang akan kita dapatkan tidak akan pernah meleset, tapi sesuatu yang tidak mungkin dapat kita dapatkan maka akan tidak akan kena kepada kita. Sesungguhnya jika kamu mati atas akidah selain ini, niscaya kamu akan masuk neraka. Jadi keyakinan kita tentang qada dan qadar ini itu merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas disebutkan bahwa sesuatu yang ditakdirkan menimpa kita tidak akan pernah melenceng. Gitu. Kita ingat mungkin pernah kejadian entah kita jatuh tapi masih selamat begitu ya. Suami dan anak-anak itu pernah, suami itu bonceng anak 2 di daerah dekat stasiun itu kan ada belokan begitu. Rupanya katanya kemungkinan habis ada minyak atau oli yang jatuh jadi licin jalan itu. Itu alhamdulillah ketika jatuh itu posisi mobil yang di belakang itu bisa ngerem. Nah kan yang kita bayangkan tuh kalau ketika jatuh kemudian posisi mobil yang di belakang itu bablas gitu ya. Apa yang akan terjadi? Semuanya akan kelindes begitu. Nah, ini sudah jatuh, jelas jatuh begitu kan. Tapi kemudian ketika Allah tidak takdirkan ajalnya belum selesai gitu kan di situ, maka tidak terjadi apa-apa. Karena sudah kecelakaan di situ. Sebaliknya mungkin ketika sudah dia ajalnya sampai di hari itu tanpa naik kendaraan, dia berada di rumah di pinggir jalan, tiba-tiba ada truk nyeruduk masuk ke dalam rumahnya, padahal dia sedang tidur di dalam kamar. Meninggal di tempat tidur karena kecelakaan. Ini gitu kan. Jadi apa yang akan menimpa kita tidak bisa kita tunda, tapi sebaliknya sesuatu yang bukan yang tidak menjadi bagian kita maka tidak akan kena kepada kita. Ini itu yang hadis yang berikutnya. Terus yang lainnya gitu ya. Rukun-rukun kepada iman kepada qada dan qadar itu. Dilanjutkan slide-nya di situ. Yang pertama, ilmu Allah. Ketika kita beriman kepada qada dan qadar, berarti harus beriman kepada Allah dengan yang merupakan deretan sifat-sifatnya. Bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, tidak ada satu makhluk sekecil apapun di muka bumi dan langit ini yang tidak Allah ketahui. Tadi jelas ya ayatnya dalam surah Al-An'am itu bahwa daun yang jatuh sekalipun Allah tahu. Coba kita bayangkan, sedunia ini ada berapa pohon? Berapa lembar daun yang jatuh dalam setiap detik? Allah mengetahuinya. Jadi semuanya Allah ketahui. Tidak ada yang terlewat sedikit pun di situ. Allah juga mengetahui kondisi hal ihwal mereka yang terjadi di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Sekarang kita misalnya, kita punya anak 5. Saya berada di kamar ini, kemudian anak saya ada yang berada di dapur, ada yang berada di kamar yang lainnya, ada yang berada di ruang tamu. Kira-kira saya bisa melihat atau tahu nggak apa yang dilakukan oleh anak-anak saya? Padahal saya dalam rumah, begitu. Tidak kan? Ini. Tapi Allah mengetahui semuanya. Ya. Selanjutnya, gitu ya, dalil-dalil tentang ilmu Allah. Ada dalam surah Al-Hasr, ayat ke-22.
At-Tolak dulu ya. At-Tolak ayat 12 yaitu dalam surah At-Tolak itu hampir akhir di juz 28 ya. At-Tolak tuh nggak sampai 12 ini. Keliru ini ayatnya. Yang bawahnya aja, di Al-Hasr ya. Al-Hasr ayat 22. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was-syahadah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mengetahui yang gaib yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian yang lainnya tadi surah Al-An'am sudah saya bacakan tadi, yang tidak ada harus selai gaul pun yang gugur di muka bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Kemudian di hadis Muslim disebutkan bahwa Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan ketika menciptakan mereka. Lanjut, itu bisa dilanjutkan slide-nya. Yang kedua tentang penulisan takdir ya. Seorang mukmin harus beriman kepada Allah bahwa Allah itu menulis dan mencatat takdir atau ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan sunnah kauniyah yang terjadi di bumi di Lauh Mahfuz. Buku catatan amal yang dijaga. Tidak ada sesuatu pun yang terlupakan olehnya. Ini kita bisa melihat beberapa ayat tadi di surah Al-Hadid diantaranya tadi ya sudah dibacakan tadi sudah. Kemudian ada lagi di surah Al-Hajj ayat 70. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab di Lauh Mahfuz. Jadi semua yang terjadi di langit dan di bumi itu semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Selanjutnya, ya. Terus diloncati itu ayat sudah dibacakan. Nah, ini yang hadis Ahmad juga tadi sudah. Yang ketiga adalah kehendak Allah dan kudrah Allah. Seorang mukmin yang telah mengimani qada dan qadar harus mengimani kehendak Allah dan kekuasaan-kekuasaan yang menyeluruh. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun manusia tidak menginginkannya. Saya tadi gambarkan tadi, ketika saya tidak menginginkan hamil duluan tapi kemudian hamil. Terjadi ketika Allah kehendaki, kamu pasti akan hamil lagi. Begitu. Seperti itu. Begitu pula sebaliknya, ketika tidak Allah kehendaki, walaupun kita memohon dan menghendakinya, maka Allah tidak akan berikan ketika itu tidak Allah kehendaki terjadi untuk kita. Ya. Kalau di surah Fatir, ini surah ke-35 ayat 40, dalam ayat itu disebutkan wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Jadi kita harus mengingat bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dalil-dalil tentang masyiatullah ini banyak ya. Di antaranya adalah surah At-Takwir ayat 29 misalnya, di situ kamu tidak bisa menghendaki menempuh jalan itu kecuali Allah kehendaki. Jadi kalau kita ingin apapun kalau tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Kemudian dari surah Al-An'am di sini disebutkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah orang yang bisu dan tuli ya, tuli dan bisu dalam keadaan gelap gulita. Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, niscaya Allah sesatkan dia. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, niscaya Allah akan berada di jalannya benar. Di surah Yasin juga disebutkan, kalau sesungguhnya keadaan itu apabila Allah kehendaki sesuatu, hanyalah berkata jadilah, maka jadilah dia. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan jadikan faqih dalam agama. Ini hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang keempat tentang penciptaan ya. Tentang penciptaan ini, beriman kepada qada dan qadar, seorang mukmin harus mengimani
bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Tidak ada Rob melainkan Dia. Makanya dalam tauhid itu ada tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam pengaturan bahwa hanya Allah yang mengurus kita, hanya Allah yang menciptakan kita. Itu dalilnya banyak gitu ya, di antaranya surah Az-Zumar ayat 39 gitu ya. Kemudian ada juga dalam surah Al-Furqan ayat 2. Ada juga dalam surah As-Saffat ayat 96. Dilanjutkan aja gitu ya. Ini semuanya sama dengan penciptaan Allah gitu. Nah, ini apa namanya? Macam-macam takdir ini disebutkan 4 macam. Ini dilihat dari macam-macam atau berbagai ayat yang ada gitu ya, kesimpulannya. Yang pertama adalah takdir umum. Apa yang dimaksud dengan takdir umum? Bisa dilanjutkan slide-nya. Takdir umum ini takdir yang meliputi segala sesuatu dalam 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi tadi yang ketika pena itu menulis, kemudian menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, ini yang dikatakan dengan takdir umum. Semua yang terjadi di langit dan di bumi yang sudah ditetapkan oleh Allah itu disebut dengan takdir umum. Yang kedua, dalil-dalilnya tadi sudah ya, ada dalam surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian dalam hadis tadi yang Allah ciptakan awal sekali itu adalah pena. Kemudian ada hadis yang riwayat Imam Muslim. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla ay yakhluqa samawati wal ard bi khamsina alfi sanah. Allah menuliskan takdir itu sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebelumnya 50.000 tahun sebelumnya sudah ditentukan takdirnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada takdir umuri. Yaitu takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya ketika pembentukan sperma. Yaitu ketika janin berusia 4 bulan dalam rahim ibu. Ini disebutkan secara umum. Kita ingatkan dalam hadisnya disebutkan ketika Allah mengutus seorang malaikat untuk menyiapkan ruhnya, dijamin dengan 4 perkara. Apa saja? Rizkinya, ajalnya, amar perbuatannya, atau sengsara dan bahagia. Jadi yang pertama tadi umum, diberlakukan untuk di awal kejadian sampai akhir. Kemudian yang kedua ini yang ditentukan ketika manusia berada dalam rahim ibu usia 4 bulan. Yang ketiga adalah takdir samawi. Ada takdir samawi, yaitu takdir yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Nah, ini diambil dari pemahaman para ahli tafsir dan menyikapi tentang Lailatul Qadar itu. Itu disebutkan bahwa pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, para ahli tafsir menyebutkan bahwa pada malam itu ditulis semua yang akan terjadi dalam setahun. Jadi lebih rinci lagi. Kalau tadi kan yang awal secara umum dari awal kejadian manusia ini diciptakannya langit dan bumi sampai hari kiamat. Yang kedua tadi secara umum dengan sudah diperinci tentang jodohnya, tentang rezekinya, tentang bahagia dan selamatnya begitu. Nah, yang ketiga ini di sini pada peristiwa setahun. Dituliskannya untuk setahun ini apa saja gitu. Ini yang ketiga. Ini dipahami dari tafsir tentang malam Lailatul Qadar itu. Kemudian yang keempat adalah takdir yaumi yang terjadi setiap hari gitu ya. Dimulai dari penciptaan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan kesalahan dan lainnya. Ini sesuai dengan surah Ar-Rahman ayat 55. Ayat 29. Semua ada yang di langit di bumi ini meminta kepadanya setiap waktu dalam kesibukan. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa semua takdir ini tadi, gitu ya, bagaimana yang terjadi pada kita setiap harinya, yang terjadi kepada kita setiap tahunnya, yang terjadi dari awal kelahiran sampai kematian, itu tidak lepas dari takdir yang awal dituliskan tadi, yang sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Yang selanjutnya, bagaimana kita berdalih dengan qadar dalam kemaksiatan dan musibah. Slide-nya bisa lanjut itu. Semua yang ditakdirkan oleh Allah selalu tersirat hikmah dan maslahat bagi manusia. Hikmah dan maslahat inilah yang diketahui oleh Allah.
Maka Allah tidak pernah menciptakan kejelekan dan keburukan murni yang tidak pernah melahirkan sebuah kemaslahatan. Ini yang kita sulit untuk memahaminya gitu ya. Ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan ujian yang buruk gitu, yang tidak baik itu, kejelekan itu, pada saat ini bagaimana kemudian kita bisa membaca bahwa ada kemaslahatan yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Ada kemaslahatan yang Allah berikan kepada kita. Ini membacanya juga tidak akan mudah. Gitu ya. Saya kemarin sama Nahma, gitu ya, kami mendampingi santri perjalanan ke Surabaya. Anak-anak dakwah Ramadan ini ditempatkan di sebuah SD negeri di Surabaya karena anaknya banyak, sementara tempat yang dituju itu berada di perkampungan, jadi hanya mobil-mobil kecil yang bisa masuk. Walhasil keberangkatan 2 kloter itu memerlukan 4 mobil, kemudian ketika penjemputan semua santri perlu sampai 8 mobil. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Ketika saya, Ustaz Adi, sudah menyusun yang berangkat mobil ABCD. Kemudian ketika berangkat hari kedua ABCD. Ketika jemput itu nanti lain mobil lagi gitu, ada tambahan mobilnya. Di situ di awal kemudian kita mengisi BBM, mengisi e-tol sesuai dengan keberangkatan. Mobil yang berangkat 3 kali PP kita isi full, dengan tolnya juga full untuk 3 kali keberangkatan. Tapi mobil yang hanya bisa terpakai sekali, kita cukup isi perjalanan sekali. Tapi apa yang terjadi? Nggak tahu ada keeroran di mana. Satu mobil yang sudah kita isi full BBM maupun e-tolnya, yang mestinya ditukar karena mau dipakai orang lain, gitu ya. Jadi mudir itu mau pakai mobil yang Grand Max putih, tapi ternyata saya nggak tahu tapi kesalahannya di mana. Mudir nggak jadi bawa mobil yang Grand Max putih gitu. Yang rencananya dibawa beliau. Ini baru kita isi sekali bensinnya untuk sekali perjalanan. Mudir membawa mobil yang lain yang sudah kita isi full, begitu. Katanya Ustaz Suud waktu itu, Bu, ada kesalahan teknis. Jangan ditanyakan bagaimana prosesnya, yang jelas kita yang dibawa mobil-mobil yang ini. Ternyata apa yang terjadi gitu. Waktu berangkat awal mobil ini sudah bocor di tengah jalan. Kemudian Ustaz Adi yang membawa waktu itu harus nempel. Ternyata yang kedua mobil ini pun kira-kira 200 meter sampai ke tujuan itu bannya bocor lagi. Sehingga harus ditambah lagi. Kepala sekolahnya subhanallah perhatian sekali dengan kedatangan rombongan ini. Waktu awal telat datang ketahuan karena bocor, akhirnya harus tambal ban. Ketika yang kedua, akhirnya kemudian Ustadz Suud balik lagi dan menjemput gitu ya. Jadi santrinya dioper, dipindahkan, ketahuan lagi bahwa ini mobil ini bannya bocor lagi. Begitu mobil ini nyampe ke situ, beliau langsung menyuruh stafnya untuk membawa mobil ini ke bengkel, dan apa yang terjadi? 2 bannya diganti dengan yang baru. Beliau memang orang yang sudah memiliki empati, kecenderungan beramal soleh itu sangat luar biasa. Jadi ada kesempatan itu langsung seperti itu, ininya ditambah. Akhirnya di situ saya duduk, saya memang sudah ngisi BBM di mobil yang lain. Saya cukup gerutu gitu kan, karena mobil itu akhirnya dipakai orang lain. Kemudian saya harus mengisi BBM lagi di mobil ini. Berarti anggaran akan keluar lagi begitu. Ternyata Allah berikan jalan keluar dengan kita tergantikannya dengan ban mobil 2 baru. Jadi yang keluar adalah biaya BBM saja, tapi kemudian Allah ganti dengan tadi 2 ban mobil baru di sini. Nah, di sini kan keburukan itu Allah pasti akan inikan maslahatnya. Saya bayangkan itu kalau mobil ini kemudian dibawa oleh mudir mau perjalanan ke Malang Selatan, ke Poncokusumo. Beliau berangkat dengan istri dan putri-putrinya, ada yang bayi. Kalau mobil ini yang beliau pakai kemudian mogok di jalan karena bannya bocor, apa yang terjadi? Gitu kan. Makanya tadi ada kekeliruan teknis itu, akhirnya mudir membawa mobil yang lain. Nah, ini kan bisa kita baca tuh pasti Allah akan berikan kemaslahatan dari setiap kejelekan atau keburukan yang menimpa kita. Jadi apa yang dinisbahkan kepada Allah itu mengandung keadilan, hikmah, dan rahmat. Dilanjutkan itu slide-nya. Nah, ini di surah An-Nisa ayat 79 misalnya, nikmat apapun yang kamu peroleh,
itu dari Allah. Tapi sebaliknya, bencana yang menimpa kamu adalah kesalahan dari kamu sendiri. Jadi kalau kebaikan itu dari Allah, tapi kalau ada bencana atau yang apapun yang menimpa kamu, maka itu adalah kesalahan kamu. Sama sekarang misalnya kita terjadi banjir gitu. Itu kan karena penebangan hutan. Bukan karena adanya pengundulan hutan-hutan yang ada. Apa maksudnya? Bisa dilanjutkan slide-nya. Segala kenikmatan dan kebaikan yang dialami manusia itu berasal dari Allah. Sedangkan keburukan yang menimpa kita itu akibat dari dosa dan kemaksiatan kita. Allah membenci kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Sebaliknya Allah mencintai dan meridhai ketakwaan dan kesolehan. Allah menunjukkan dua jalan untuk hambanya, sedangkan manusia diberikan akal untuk memilih. Jadi walaupun tadi ada jalan fujur dan ada jalan takwa, tapi kemudian Allah lengkapi fasilitas kepada kita, sarananya dengan akal. Kita bisa memilih jalan itu sesuai dengan pilihan dan kehendaknya. Maka barang siapa memilih jalan kebaikan, dia mendapatkan jalan kebaikan, yaitu surga. Barang siapa memilih jalan keburukan, maka dia akan mendapatkan kebatilan, yaitu dengan mendapatkan neraka. Jadi walaupun sebab-sebab dan pendorong amal perbuatannya tidak lepas dari kehendak Allah. Jadi selanjutnya bisa dilanjutkan itu slide-nya. Maka tidak ada alasan bagi manusia bahwa setiap kekufuran dan kemaksiatan dilakukannya adalah karena takdir Allah. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kemusyrikan kita, kemaksiatan kita adalah karena takdir Allah. Di sini Allah mengingatkan kita, ya. Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki kami tidak akan menyembah sesuatu apapun melainkan Allah, maka tidak pula kami mengharamkan tanpa izinnya. Jadi mereka orang-orang musyrik itu menyalahkan Allah gitu. Kalau Allah kehendaki, kami tidak akan begini begitu. Artinya mereka menyatakan bahwa kemusyrikan kami ini adalah semata-mata karena Allah. Demikianlah diperbuat orang-orang sebelum kamu, maka tidak ada kewajiban atas para rasul melainkan menyampaikan dengan terang dan tiap umat mempunyai rasul untuk menerangkan kebenaran. Kemudian yang lainnya dalilnya di surah Al-An'am 148-149 gitu ya. Sama di sini juga disebutkan, jika Allah menghendaki niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan Allah dan tidak mengharamkan barang sesuatu yang diharamkan. Sama ya, dilanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana berhujah dengan takdir atas musibah yang menimpa manusia? Kalau tadi kan tidak boleh menyalahkan takdir. Tapi bolehkah kita berhujah dengan takdir atas sesuatu yang menimpa manusia? Ini sempat terjadi dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Ihtajja Adam wa Musa. Nabi Adam dan Nabi Musa ini berdebat. Faqala lahu Musa. Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, Anta Adam alladzi akhrajatka minal jannah. Wahai Adam, katanya, Anda adalah bapak kami yang telah mengecewakan kami karena kamu sudah menyebabkan kami keluar dari surga di situ. Kemudian Adam menjawab, Anta Musa, engkau wahai Musa, istafakallahu birisalatihi wa bikalami. Yang telah Allah pilih dengan kalamnya, summa talumuni ala umurin kuddira alayya qabla an ahluqa. Di sini, kamu Musa yang dipilih Allah dengan kalamnya dan menuliskan untukmu dengan tangannya, apakah kamu mencela kepadamu suatu perkara yang telah Allah takdirkan kepadaku sebelum aku diciptakan 40 tahun. Jadi ketika Adam ini Musa ini menyalahkan Nabi Adam karena telah menyebabkan kita keluar dari surga, tapi kemudian di sini Adam membantah, apakah engkau akan menyalahkan apa yang sudah Allah tulis gitu. Yang terakhir mungkin ya, pembahasan terakhir, apa buah dari iman kepada qada dan qadar? Yang pertama adalah jalan yang bisa membebaskan kita dari kesyirikan gitu. Kita tidak akan menyalahkan apapun atau tidak meyakini apapun sebagai pengantar kebaikan yang kita peroleh, sehingga kita murni percaya sepenuhnya beriman kepada Allah. Allah yang sudah menentukan kebaikan untuk kita, Allah juga yang sudah memberikan ujian untuk kita berupa kesulitan. Yang kedua, supaya kita bisa istiqomah.
Lanjut slide-nya itu. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza mannahul khairu manu'a. Illal musallin. Manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah lagi kikir. Bila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan bila mendapatkan kebaikan dia amat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ya, yang ketiga ya, belum keempat. Selalu berhati-hati. Manfaat dari kita senantiasa merasakan, meyakini dengan takdir Allah itu bahwa kita akan senantiasa berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Apakah mereka merasa aman dari adab Allah yang tidak terduga? Tiada yang merasa aman dan dari adab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Yang keempat, sabar dalam menghadapi segala problematika kehidupan. Ketika kita meyakini sebagai takdir Allah, maka kita akan melakui atau menerima semuanya dengan kesabaran bahwa semua masalah yang menimpa kita, semua problem yang menimpa kita itu tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cukup ini, mungkin semoga jelas gitu ya. Bisa tanya jawab, monggo. Baik teman-teman, materinya sudah disampaikan oleh Bu Imas. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh secara langsung maupun typing di bawah ya. Bu, tadi koreksi sedikit, masahu syarru sama masahul khairu dan mana'u. Mana'u, ya. Terima kasih. Kita masih menunggu pertanyaan nih dari teman-teman. Seputar materi yang sudah disampaikan oleh Bu Imas. Saya itu pengalaman dengan anak-anak ya. Bagaimana pengaruh takdir ini begitu kuat. Di antaranya adalah ketika menentukan proses sekolah. Semua orang tua punya harapan ingin memasukkan sekolah anaknya itu kemana. Dan anak juga punya keinginan mereka akan sekolah di mana. Saya ingat ketika anak yang ketiga, perempuan itu, diajak masuk pesantren tidak mau. Dibawa ke Camplong juga tidak mau. Apa yang dia inginkan? Aku mau sekolah SMA, kemudian aku mau kuliah ke Eropa, aku mau menjadi Master Chef Indonesia. Ceritanya waktu itu ya. Akhirnya dia pilih SMA. Sebuah SMA di Bekasi, ada namanya Yayasan Pendidikan Darul Hikmah. Di situ ada cooking club. Memasak di situ, SMA itu. Kemudian saya sampaikan, kamu lihat lagi profil lembaga tersebut. Dia hampir mirip dengan kita, pesantren kita. Ada pesantren, kemudian ada SMA IT-nya. Jadi all in one gitu ya. Dua ini. Iya, pokoknya aku di sini, aku SMA ini, nanti aku kuliahnya mau ke Eropa. Oke, ayo. Surveilah kita ke Jakarta, ke Bekasi. Berangkat ke sana. Ke sana itu diantar adik saya yang alumni pesantren putri. Asrama jelek, lebih jelek daripada kita. Katanya adik saya, coba lihatin, bagusan asramanya umimu. Begitu kan sama adik saya? Enggak, pokoknya aku di sini.
ikut tes. Setelah ikut tes, kemudian tes itu sama seperti kita di sini ya. Kalau dia lulusan SMP, bisa mengikuti tesnya bisa langsung kelas 4. Kalau enggak, maka harus kelas tahasus. Saking inginnya dia langsung masuk SMA itu hampir tiap hari ya. Ke saya tuh, kalau saya pulang ngajar, Umi kosong, ayo aku belajar nahu sorob. Dalam sebulan itu dia di ngedrill nahu sorobnya. Kemudian untuk tahfidz dan tahsin tilawahnya ke adik saya. Dia tahsin rajin, alhamdulillah dia bisa langsung masuk ke kelas 4. Pertama kali dia masuk, itu dapat sepekan di sana, kemudian saya telepon. Pekan pertama di sekolah, itu kata teman-temannya, Umi Aminah nangis sampai matanya bengkak. Begitu. Kenapa? Saya tanya. Aku nggak bisa di sini. Pelajarannya semuanya berbahasa Arab. Ternyata sama dengan kita. Kalau sudah kelas 4, pelajarannya semuanya berbahasa Arab. Bisakah Umi mengeluarkan aku dari sini? Pertanyaannya waktu itu. Umi, saya katakan, Aminah ingat tawaran Umi terakhir ketika Aminah diterima sebelum daftar ulang. Waktu itu tahun 2010, kalau nggak salah. 2010 atau 2013 ya? 2013. Itu biaya masuk sudah 11 juta. Kamu masuk sekolah dengan 11 juta. Kalau kamu sekolah keluar sekarang, Umi tidak bisa menyekolahkan kamu tahun ini. Berarti kamu nganggur setahun. Karena seragammu nggak dipakai di tempat lain. Buku-bukumu nggak dipakai di tempat lain. Saya katakan seperti itu. Kayaknya dia bilang, ya sudahlah aku coba dulu. Dicoba seminggu. Coba seminggu, pekan berikutnya kemudian saya telepon lagi. Seminggu sekali jadwal teleponnya. Saya tanya, gimana cooking clubnya tadi? Jadi pelajaran klubnya itu di hari Sabtu. Hehe, ketawa dia. Kenapa? Aku masuk kelas bahasa Arab. Bukan kelas memasak. Gitu. Loh, kamu jauh-jauh dari Bangil sampai ke Bekasi itu ngejar masak. Kenapa kok jadi bahasa Arab? Saya bilang gitu. Kalau untuk itu ngapain jauh-jauh ke sana? Karena aku nggak bisa hidup kalau nggak bisa bahasa Arab. Artinya nggak bisa belajar dia. Sudah dia ikuti. Kayak gini, ya Allah, tapi nanti sekuat apa dia gitu kan. Ingin tadi mengejar cooking clubnya, memasaknya itu. Tapi ternyata takdir Allah lebih kuat. Dia harus belajar ilmu-ilmu agama sama dengan ini. Sama, hampir mirip dengan kita. Pelajarannya dan segalanya macamnya itu. Ketika lulus, sama juga. Ketika lulus ini, apa yang terjadi? Dia daftar itu ada ke 7 mungkin. 7 tempat. Gitu. Ke ABCD dan segala macam sampai terakhir pasrah tidak diterima satupun. Tidak diterima satupun. Dari Jakarta dia sudah putuskan, Umi pesankan aku tiket, aku pulang ke Bangil. Sampai di Bangil nanti mungkin aku berpikir ini kayaknya jawaban dari doa ustadzku katanya. Jadi ustadznya ini mendoakan murid-murid perempuannya tidak diterima di kampus manapun. Ustadznya. Kalian perempuan lebih tepat untuk kembali ke sini. Jadi kayak Ma'had Alinya gitu, ada di lanjutannya di sana itu. Ternyata sebelum dia pulang, kemudian saya ditelepon UIN Jakarta. Jadi anak ini ngambil Fakultas Dirosah Islamiyah di UIN Jakarta, yang itu beasiswa hanya untuk 40 orang beasiswanya itu. Anak saya urusan ke 41. Ternyata ada satu orang yang mengundurkan diri sehingga dia naik. Gitu. Akhirnya dia diterima di sana. Diambillah di situ Fakultas Dirosah Islamiyah. Ini satu-satunya fakultas yang ada di UIN se-Indonesia, adanya di UIN Jakarta. Kerjasama dengan Al-Azhar Kairo. Pelajarannya pun hampir sama dengan kita. Itu adalah pilihan dia. Apa yang terjadi hari pertama MOS? Ketika pertama dia MOS kuliah. Nangis lagi dia telepon. Bagaimana aku bisa menjalani hidupku, bagaimana aku bisa menjalani kuliah itu, kalau di hari pertama aja tidak ada bahasa Indonesia sama sekali. Semuanya berbahasa Arab. Gitu, saat itu. Saya katakan lagi, ini pilihan kamu. Kamu yang sudah memilih itu. Di tengah jalan, banyak teman-temannya yang kemudian gugur dan pindah jurusan. Tapi dia bertahan, alhamdulillah. Jadi yang dia tidak mau adalah, aku tidak mau sekolah yang ada bahasa Arabnya, aku tidak mau hafalan Al-Quran. Tapi ternyata akhirnya, yang dia harus tempuh dari mulai SMA sampai kuliah adalah sekolah dengan berbahasa Arab dan dengan Al-Quran. Sekarang dia menjadi guru tahfidz. Itu salah satu gitu ya. Yang lainnya sama. Kakaknya satu
diterima jalur SNMPTN itu di IAIN Jember, sudah daftar ulang ke sana, ternyata ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman ketika daftar ulang itu, ketika proses daftar ulang itu. Daftar ulang tuh ribuan calon mahasiswa dari berbagai berbagai daerah, tapi kemudian kampus hanya membuka sampai duhur, katanya dilanjutkan besok. Akhirnya demo, karena kebanyakan orang kan datang dari luar kota. Dia pulang sampai ke Bangil, ini sekolah level kampus tapi nggak jelas katanya gitu. Masa orang dari berbagai daerah harus 2 kali datang ke sana? Itulah kemudian dia berubah pikiran. Di hari terakhir tes, Surabaya ada Sidki Ar-Rahmah namanya, sekolah tinggi ilmu dakwah dan komunikasi Islam. Akhirnya dia mengambil itu, dicoba ditelepon apakah masih bisa pendaftarannya. Terakhir hari ini katanya kemudian dia daftar dan lolos di situ dengan beasiswa full selama 4 tahun. Pindah ke sana akhirnya. Padahal dari awal saya sarankan masuk situ juga tidak mau. Demikian pula dengan adiknya yang terakhir. Adiknya yang terakhir itu sama. Dari awal diarahkan kuliah kemana dan segala macamnya, sampai kakaknya itu yang tadi di Dirosa Islamiyah itu, ini jurusannya Habib nih, Habib cocok untuk masuk sini. Tapi dia nggak mau. Yang dia pilih adalah UIN Malang. UIN Malang, jalur SNMPTN juga diambil, dia sudah diterima, sudah daftar ulang, sudah bayar ma'had, karena setahun pertama harus ma'had. Dia bayar 11 atau 12 juta waktu itu, awal masuk itu. Saya untuk anak-anak kuliah itu biasanya kita menyediakan satu tabungan. Satu tabungan yang ketika waktunya kuliah kita buka. Berapapun uangnya, uang itu yang dipakai untuk biaya daftar kuliah, sisanya menjadi milik pribadi anaknya. Begitu ya. Ternyata waktu anak ini yang terakhir itu, uang tabungannya itu pas untuk dia bayar daftar ulang dan pas untuk dia bayar ma'had. Sekitar 12 juta waktu itu. Sama adik saya ditanya, kamu yakin masuk sana? Iya, di Indah katanya. Aku akan di sini. Ternyata di malam terakhir pendaftaran kampus yang sama dengan kakaknya tadi, di Sidki Ar-Rahmah Surabaya itu, malam-malam dia pamit ke saya, Umi aku mau foto. Terus, Umi tolong carikan surat rekomendasi. Begitu katanya. Buat apa? Salah katanya, pokoknya carikan dulu. Kita turuti. Dia foto, kemudian saya nyarikan surat rekomendasi. Terus setelah itu, Abi besok kemana, Mi? Loh, kamu mau apa sebenarnya? Saya tanya gitu, kok foto, surat rekomendasi, dan segala macam. Aku mau nyoba daftar ke Ar-Rahmah, tapi besok terakhir. Dan tesnya besok jam 7 pagi. Kalau dari Bangil berangkat, naik bis kota, kita nggak akan nututi. Jadi Abi harus ngantar aku pakai motor. Akhirnya saya telepon Ustadz, malam-malam itu sedang berada di mana. Semua jadwal Ustadz di-cancel, dapat surat rekomendasi, berangkatlah dia ke Surabaya. Dites, diterima. Ketika kita antarkan pertama kali, kita wawancara orang tua dan siswa ini oleh mudirnya. Pertanyaan dari mudirnya itu apa waktu itu? Pilihan siapa masuk sini? Pilihanku. Berapa persen? 100%. Tidak ada keinginan orang tua? Tidak ada. Padahal kampus ini yang kita sarankan dari awal, kamu masuk sini, dia tidak mau. Dia memilih tadi 12 juta. Setelah itu apa yang dia katakan? Umi ikhlaskan 12 jutanya ya, Mi, ya. Yang masuk ke UIN Malang. Karena nggak bisa diambil, kan? Yang sudah masuk itu. Tapi kemudian dia berkata, andai 12 juta tidak masuk ke UIN Malang, maka aku sudah bisa melengkapi kebutuhan dan keperluan berkemahku. Dia suka naik gunung. Kalau uang 12 juta tidak dimasuk ke UIN Malang, katanya, maka aku bisa beli tenda dan lain sebagainya lengkap dengan uang 12 juta. Tapi inilah takdirnya, dia bilang, aku masuk ke Sidki Ar-Rahmah, uangnya hilang di UIN Malang. Sama, ini juga di situ kita menanamkan takdir kepada anak-anak itu dalam hal-hal seperti ini. Sekuat apapun kita berusaha, setinggi apapun cita-cita kita, ujungnya itu adalah ketika Allah menentukan itu. Sama mungkin nanti ya, antum semua akan melewati proses membersamai anak-anak itu. Setiap orang tua punya keinginan. Saya punya keinginan anak saya sekolah ke A, saya ingin anak-anak juga jadi ini. Tapi ketahuilah bahwa di balik semuanya nanti takdir Allah pasti yang akan terbaik gitu. Jangan gelo ya, jangan khawatir, jangan merasa sedih ketika kemudian misalnya keinginan kita ke sini, tapi kemudian ternyata anaknya milih ke situ, dan kemudian Allah takdirkan dia di situ, berarti itulah yang terbaik dari Allah untuk dia. Sama ya dengan pasangan-pasangan kita saat ini, mungkin dulu kita punya angan-angan, punya impian ideal, saya punya suami seperti ini A, B, C, D, E, F, G, gitu.
ternyata sekarang yang aku temui begini, gitu kan, jauh dari standar atau yang berbeda dari standar kita. Ketahuilah bahwa itulah pasangan yang terbaik yang Allah ciptakan untuk kita. Jadi kalau kembali ke tadi doa tadi, izinkanlah aku melihat keindahan dari semua takdirmu. Ketika kita menghadapi apapun, menerima cobaan apapun, mendapatkan apapun, maka kita harus bisa melihat itu. Ada apa di balik semua yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi tidak ada salahnya bila doa itu senantiasa kita lantunkan, walaupun dengan bentuk dengan bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa merasakan hikmah-hikmah dari balik semua ketentuan Allah untuk kita. Sarah cukup nampaknya ya. Ini sudah ada pertanyaan Bu Imas, boleh dijawab nggih? Ya. Apakah rasa sedih ketika sakit saat meninggalnya orang tua itu bisa dikatakan tidak ikhlas? Tidak ya. Kenapa? Karena sedih itu merupakan hal yang normal. Wajar, fitrah ya bagi kita. Ketika kita mendapatkan suatu musibah atau berita tidak baik, itu merupakan sedih. Bukan berarti kemudian kita tidak ikhlas. Tidak ikhlas bukan berarti tidak sedih. Bahkan mungkin akan jadi pertanyaan ketika orang tua meninggal, orang tua sakit, kemudian kita tidak sedih. Jadi berbeda. Kita ikhlas menerimanya. Ikhlas itu bukan berarti kita harus bahagia terus. Intinya kan ikhlas itu menerimanya dengan menerima semuanya sebagai ketetapan Allah atau takdir Allah tadi. Itu yang pertama ya. Nah, ada lagi yang kedua, apakah musibah seperti kecelakaan dan lain-lain juga bisa dikatakan sebagai kesalahan manusia itu sendiri? Kalau tadi di salah satu ayat itu kan, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabru'aha. Semua yang terjadi itu sudah kami tuliskan sebelum kami ciptakan kamu. Tapi yang di ayat yang lain disebutkan tadi, yang baik itu adalah dari Allah, kemudian ketika ada kejelekan itu adalah karena usaha kamu atau hasil dari perbuatan kita. Kecelakaan gitu ya, itu tidak lepas dari takdir Allah. Tetapi biasanya lantaran dari kecelakaan itu sebabnya itu ya adalah kesalahan dari manusia. Bisa jadi misalnya kita sangat berhati-hati. Kita sudah mengendara dengan baik, dengan berhati-hati. Seperti yang kejadian terakhir itu di mana? Di Bontang atau di Samarinda ya? Ketika di lampu merah itu semuanya berjejer, tiba-tiba ada truk yang remblong. Kemudian nabrak semuanya. Balikpapan. Ini kan ternyata setelah diketahui bahwa perusahaan truknya kalau nggak salah sudah tahu kalau truk itu bermasalah dan supir dilarang untuk memakai. Mobil itu nggak boleh jalan, tapi supirnya tetap jalan. Berarti ini kan kesalahan manusia. Gitu. Jadi yang lainnya juga belum tentu kita kehati-hatian kita, tapi ada orang lain yang tidak berhati-hati. Sama dengan misalnya yang rumahnya di pinggir jalan keseruduk truk karena supir truknya ngantuk. Kesalahannya apa? Sudah ngantuk masih tetap mengemudi. Harusnya kalau udah ngantuk kan minggir beristirahat gitu.
Yang lainnya, ya. Bagaimana cara ridho dan ikhlas terhadap takdir buruk ataupun takdir baik kita? Bagaimana caranya supaya ridho dan ikhlas terhadap takdir buruk ataupun takdir baik kita? Kita sudah paham dengan teorinya ya, dengan ilmunya, bahwa takdir baik dan buruk itu sesuatu yang harus kita imani. Bagaimana caranya supaya tetap ridho? Ya kita tetap berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah atas dengan doa, gitu kan, supaya kita bisa menerima semua takdirnya, ridho dan ikhlas menerima semua ketentuan-ketentuan Allah. Yang penting adalah ketika terjadi apapun, yang pertama harus kita lakukan adalah kita kembalikan semua dulu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari kita adalah milik Allah dan kepada Allah juga akan kembali. Gitu. Ini saya diantaranya perjalanan mendampingi santri itu ketika COVID kemarin itu berapa santri menjadi yatim dan kemudian mereka juga tidak bisa kita pulangkan karena memang keluarga juga menolak jangan dibawa pulang anak-anak ini gitu diantaranya. Itu yang bisa membantu anak-anak yang tidak histeris ketika kita ngajak ngobrol. Saya biasanya ngajak ngobrolnya dari kita sudah berapa tahun sekolah di sini, misalnya begitu. Apa yang sudah kita pelajari tentang rukun iman apa saja. Itu jadi cukup lama ngobrolnya. Jadi nggak langsung dibilangin kamu orang tua meninggal, bukan begitu. Nah, ketika dia sudah seperti itu, ditanyakan lagi keluarga ada berapa orang, ayah, ibu, kemudian anak, saudara berapa, bagaimana kesehatan dari keluarga itu, pernah mendengar sakit atau tidak, gitu. Kalau udah sampai tahap sana, dia bercerita dengan enak, kemudian kamu yakin segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah? Ya, begitu. Bisa menerima takdir apapun yang ini? Ya. Kalau sampai saat itu baru saya masuk. Jadi Bapak, gitu kan misalnya, Allah sudah memanggil Bapak. Itu anak itu nangis tapi nggak sampai histeris gitu. Dia langsung akan tertunduk, diam. Jadi jarang sampai menemukan yang histeris itu. Kebetulan cukup banyak ya kemarin di tahun ajaran ini kita mendapatkan anak seperti itu. Jadi pertama kali jadi kesadaran kita bahwa kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah harus senantiasa kita terus tumbuh suburkan. Jadi ketika menemui apapun maka kita akan mudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ikhlas menerima semuanya. Sama kan ketika ditinggal orang tua, kemudian kehilangan dan lain sebagainya. Ada lagi yang lainnya yang belum terbaca? Satu lagi nih Bu Imas dari ada dua lagi nih. Satu lagi dari Kak Hilwa katanya, izin bertanya Bu Imas dari kisah Aminah yang Bu Imas ceritakan, apakah ada doa Bu Imas di situ yang Bu Imas panjatkan untuk anak-anak sehingga apa yang diusahakan anak-anak itu bisa berbalik 180 derajat begitu? Ya. Tentunya di situ gitu. Jadi saya yakin dengan doa-doa yang kita panjatkan itu. Kalau saya berdoa tuh mungkin tidak menyebutkan ya harus masuk sini, harus masuk sini. Jadi ya Allah gitu kan mudahkan anak-anak ini untuk sekolah di tempat yang mendukung untuk urusan dunia dan akhiratnya. Gitu. Mungkin itu ternyata lebih kuat. Gitu. Jadi kalau bisa dikatakan pada akhirnya saya merasakan itu ternyata kontak batin seorang ibu tuh kuat begitu. Tadi dari Aminah, kemudian yang kakaknya, terus yang adiknya, 3 yang terakhir tuh yang terutama yang terasa itu dia pilihan kemana, tapi akhirnya kemudian berbaliknya itu ya berbalik semua gitu, 180 derajat gitu. Doa. Kita yakin bahwa di antara terkabulnya doa itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita ucapkan itu ya. Saya kalau berdoa mungkin tidak pernah secara spesifik menyebutkan saya ingin anak saya masuk sekolah ke sini begitu kan. Saya ingin jadi apa begitu tidak gitu. Tapi tadi yang mengarahkan dia untuk mudah memahami agamamu, baik untuk akhiratnya itu ternyata Allah mudahkan untuk jalan seperti itu. Kayaknya ada satu lagi ya yang terakhir. Iya, ada satu lagi Bu Mas. Dari Kak Amelia, apa saat sudah pasrah dengan takdir yang terjadi, lalu kita berhenti berdoa,
berpasrah saja. Apakah itu sudah benar, Bu? Tidak benar ya. Tidak benar begitu kan. Apa takdir Allah sudah tentukan begitu kan. Tetapi kita sekarang begini pertanyaannya sederhana ya. Allah ciptakan dua jalan, jalan baik dan buruk. Allah ciptakan surga dan neraka. Apakah kamu sudah tahu tempatmu di neraka atau di surga? Tidak. Kemudian kenapa kita harus menyerah, gitu kan? Kalau kita tidak tahu tempat kita ada di mana, berarti semuanya masih bisa kita upayakan. Kita bisa berdoa, tetap berikhtiar. Cuma yang memang kita harus berusaha itu menerima apa? Bahwa yang kita inginkan, yang kita doakan itu belum tentu seperti yang kita lafadzkan dalam doa itu. Kita minta A itu belum tentu A. Belum tentu A. Nah, kalau suami itu mungkin lebih menekankannya itu bahwa dikabulkannya doa itu diantaranya adalah kita selamat dari semua bentuk kayak kecelakaan tadi yang buruk-buruk itu selamat. Walaupun udah kecelakaan, ketabrak, udah cungkir, tetap masih dalam keadaan bisa berdiri dan bisa bangun kembali. Begitu. Saya deg-degan suami kecelakaan tuh sudah bukan sekali dua kali ya, lebih dari 3 kali begitu. Dengan kondisi yang kalau menurut logika itu nggak mestinya nggak selamat begitu. Tapi ternyata Allah takdirkan selamat. Nah ini suami mengingatkan kita itu. Ini adalah bagian dari doa-doa kita. Begitu. Jawaban dari doa-doa kita itu ketika kita dihindarkan dari mara bahaya. Artinya, ngapain sih kita kemudian berhenti sampai di situ saja ketika tidak dikabulkan? Bahkan di hadis itu ada disebutkan bahwa terkabulnya doa itu bisa dengan bentuk yang misalnya saya minta mobil dapat mobil, bisa bentuk dengan kebaikan yang lainnya. Jadi bukan mobil dapatnya tapi rumah misalnya. Atau bisa berupa terhindar dari mara bahaya. Selamat dari kecelakaan. Atau yang terakhir adalah tabungan di surga. Gitu. Jadi di hadis itu disebutkan ada seseorang ditunjukkan kayak sebuah peti begitu, berangkas misalnya, ditunjukkan kepada orang itu diberikan apa ini ya Allah begitu. Ternyata jawabannya ini adalah doa-doamu yang tidak aku kabulkan. Sehingga si hamba ini kemudian berkomentar, ya Allah, seandainya semua doaku tidak engkau kabulkan. Begitu dengan ininya gitu ya. Nah ini kemudian pertanyaan berikutnya, ketika kita sempat mengatakan Allah tidak adil, apakah ucapan tersebut bisa dikatakan kita tidak bisa menerima takdir Allah? Iya, bisa jadi gitu ya. Jadi saat itu belum bisa menerima takdir Allah bahwa suamiku meninggal saat ini. Ya. Ini adalah fase di mana orang merasa kehilangan. Makanya saya katakan tadi as-sabru inda sodmatil ula. Itu dalam hadis ya. Sabar itu adalah ketika pukulan pertama. Ketika tek kejadian itu kita sabar mampu merilekkan diri atau mengkolingkan diri. Gitu. Bagaimana kita sudah terlanjur mengatakan itu? Kita ingat kalau Rasulullah memberikan banyak contoh itu kan. Kita diminta untuk melakukan banyak kebaikan. Innal hasanat tudhibnas sayyi'at. Ittabi'il sayyi'at al hasanat ya. Mohon dibetulkan kalau keliru hadisnya. Ikutilah setiap kejelekan itu dengan kebaikan tamhuha yang bisa menghapusnya. Jadi kalau itu mungkin pernah kita lakukan, maka sekarang kita tinggal melakukan banyak kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Terus ada lagi saat kita sangat takut menghadapi suasana seperti COVID kemarin, apakah itu karena kurang iman atau memahami takdir? Ini pertanyaannya gitu ya. Ketika COVID kemarin memang sungguh mencekam gitu ya. Takutnya takut apa dulu? Begitu kan. Apakah kita takut terpapar atau takut mati? Gini kan. Iya kan? Dua-duanya. Takut mati begitu. Saya ini ketika COVID ini mungkin 4 kali terpapar. 4 kali terpapar, walaupun tanpa antigen ataupun PCR gitu ya. Tapi dirawat di rumah. Yang parah 2 kali. Yang parah itu Juli tahun lalu.
yang awal itu yang serentak nasional, banyak yang kena dan banyak yang meninggal sampai dikatakan penyakit 3 hari. Di situ saya ada dalam kondisi yang 1 malam itu batuk tidak berhenti, dengan sudah batuk nggak berhenti, muntah terus, jadi tenggorokan itu sudah seperti dicekik itu. Saya sadar saat itu dengan posisi sampai mengatakan mungkin kondisi inilah yang menyebabkan orang banyak mati gitu. Saya sendiri sampai begitu. Karena tidak tahan akhirnya kemudian putus asa. Gitu kan. Terus nggak kuat aku, ya sudah mati saja. Mungkin begitu. Jadi saya sudah sampai ke fase itu waktu itu. Jadi saya posisi di asrama, kemudian mungkin yang pernah tahu ya, ada tempat yang dulu jadi koperasi di depan itu yang dijadikan ruangan saya semacam villa gitu, ada rumah tinggal kecil, ada dapur, ada tempat, ada kamar, ada ruang tamu begitu di situ. Saya tinggal di situ kebetulan sendiri waktu itu. Karena kondisi saya terpapar, anak saya yang biasanya nemeni saya di sini saya pulangkan waktu itu. Ternyata ketika dipulangkan kondisi saya dalam kondisi yang sampai terpuruk. Sesak napas, batuk nggak berhenti dan ini. Saat itu saya tadi sudah sampai pada tahapan ya Allah mungkin seperti ini gitu kan. Orang tua meninggal karena ini. Apakah saat itu saya tidak ketakutan? Takut ada. Gitu kan. Takut matinya itu takut apa? Mungkin amal saya belum banyak begitu. Tapi kemudian di antara ketakutan saya akan kematian karena COVID itu, di situ juga ada kesadaran saya bahwa kalau memang Allah takdirkan aku mati gitu karena COVID, aku ikhlas menerimanya. Sampai tahapan itu. Itu semalam seperti itu. Subuh itu baru kemudian dokter yang mendampingi saya menghubungi saya. Jadi biasanya dalam sehari itu 2 kali beliau menghubungi saya di menjelang tidur dan pagi. Biasanya menjelang dini hari jam 3 itu dia menghubungi saya. Saya melewati semalam dalam seperti itu sampai di Nebul, di UAP. Dokternya pagi baru menghubungi saya, bagaimana kondisi pagi ini, Bu Imas, kondisinya begini. Saran beliau, jangan ke rumah sakit Bu, tetap di situ, saya akan kirimkan lagi obat yang lainnya begitu. Ternyata alhamdulillah dengan kondisi seperti itu tadi ada takut akan kematian karena belum siap menghadapinya, belum banyak amal yang kita bawa, tapi bersamaan dengan memahami andaikan ini menjadi takdirmu, aku mati saat ini, maka aku ikhlas, itu juga ternyata Allah belum takdirkan saya meninggal di hari itu, gitu ya. Alhamdulillah. Terus pelan-pelan dari situ akhirnya mulai membaik. Ketika kemudian akhirnya dokter mengganti obat begitu. Yang kedua juga kemarin cukup lama saya terpapar tuh hampir berapa ya? Isolasi lagi itu lama lagi. Jadi itu. Misalnya cukup ya? Atau ada yang belum masih terlewat? Sudah. Oh, takutnya membayangkan alam setelah kematian, Bu, katanya. Takut COVID itu tadi. Baik. Sudah terjawab semua, insya Allah ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran Bu Imas sudah hadir, sudah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat untuk kita semua. Semoga dengan apa yang sudah Bu Imas sampaikan hari ini, kita semua dapat mengambil manfaatnya dan membuat kita kembali menjadi atau menguatkan keimanan kita lagi untuk kembali ke jalan yang benar gitu ya, men-charge diri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Imas sudah hadir. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan teman-teman. Saya pamit undur diri. Mari kita tutup acara kajian online ini dengan bacaan kafaratul majlis ya. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Sapa-sapa